Hari ini kita akan mendengarkan terkait dengan kuliah perdana di program studi S1 Teknik Lingkungan. Untuk kalian angkatan 2020, saya ucapkan juga selamat datang untuk kalian semua di program studi S1 Teknik Lingkungan, dan juga kita juga akan ada beberapa presentasi dan bantuan. Saya minta bantuan dari kakak-kakak tingkat kalian dan dari pengurus Himateli, Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan. Tolong untuk yang hadir untuk bisa di-mute dulu agar bisa lebih optimal dalam pelaksanaan presentasi. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Adnan. Ada yang panggil saya Rizal, ada yang panggil Pak Fahrizal, ada yang panggil Adnan. Saya mengajar di program studi S1 Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Saya sekarang ini diamanahkan menjadi ketua program studi S1 Teknik Lingkungan ya. Jadi saya ini juga alumni dari S1 Teknik Lingkungan ya. Alumnus dari S1 Teknik Lingkungan Universitas Mula Warman. Saya angkatan kedua dari program studi ini ya, angkatan 2006 ya. Angkatan pertama di program studi Teknik Lingkungan adalah angkatan 2005, saya angkatan kedua. Lalu saya melanjutkan studi S2 saya di Teknologi Lingkungan, King Mongkus University of Technology tahun 2000. Nah, sekarang ini juga saya sedang kuliah S3, tapi sedang cuti karena ada tugas di kampus Unmul. Pengalaman organisasi, saya alumni SMA Negeri 1 Samarinda, dia pernah jadi wakil ketua OSIS. Di kampus pernah jadi ketua umum Gamamus Teknik, Keluarga Mahasiswa Muslim Teknik. Pernah juga diamanahkan menjadi ketua umum Pusdima Unmul, Pusat Studi Islam Mahasiswa Universitas Mula Warman, ketua FSLDK Kaltim Kalimantan. Waktu di luar negeri, di Thailand, saya pernah diamanahkan menjadi wakil presiden PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Thailand. Nah, saya mau menyampaikan dulu terkait dengan profil program studi Teknik Lingkungan. Visi program studi Teknik Lingkungan adalah menjadi program studi yang unggul dalam menciptakan sumber daya manusia dan pusat penelitian di bidang teknik lingkungan. Nah, jadi kita fokusnya di teknik lingkungan, tetapi teknik lingkungan kita ini khusus. Berbeda teknik lingkungan kita dengan teknik lingkungan di tempat yang lain, di kampus yang lain. Kenapa? Teknik lingkungan kita ini berbasis hutan tropis lembab beserta lingkungannya yang berkompetisi menuju pembangunan yang berkelanjutan. Jadi teknik lingkungan kita ini adalah berbasis hutan tropis lembab beserta lingkungannya. Misi program studi teknik lingkungan yang pertama, sistem perkuliahan kita tetap ngikutin KKNI ya. KKNI itu adalah Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia, di mana itu adalah standarisasi dari kurikulum di teknik lingkungan. Tetapi penelitian kita berbasis tropis lembab beserta lingkungan ya, hutan tropis lembab beserta lingkungan. Jadi kita punya spesifikasi yang membuat kita spesial, teknik lingkungan kita ini spesial dibandingkan tempat yang lain. Oleh karena itu, di tahun 2019, kita mendapatkan akreditasi A atas kerjasama bantuan dari seluruh dosen, seluruh tenaga kependidikan, laboran, mahasiswa, alumni, pengguna alumni, dan seterusnya. Nah, jadi kita adalah program studi yang berakreditasi A, satu-satunya di teknik, Fakultas Teknik, yang pertama di Fakultas Teknik. Jadi kita masuk program studi akreditasi A di Universitas Mula Warman. Yang ketiga, publikasi karya ilmiah dan aplikasi penelitian. Jadi kita ingin juga memiliki publikasi karya ilmiah dan aplikasi penelitian dari bidang kita di teknik lingkungan yang berbasis hutan tropis lembab beserta lingkungannya. Lalu adik-adik sekalian, jikalau ingin mendapatkan informasi terkait dengan program studi S1 Teknik Lingkungan, kita punya official account. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan terkait dengan pelayanan akademik di program studi Teknik Lingkungan, kalian bisa email di env.engineering@ft.unmul. Lalu untuk Instagram official kita di @env.unmul. Websitenya di techlink.ft.unmul.ac.id. Kita juga punya jurnal teknologi lingkungan, Journal of Environmental Technology, di website yang tertera di halaman ini ya. Ini profil dari program studi kita. Jadi saya ingin sampaikan selamat datang kepada Anda yang sudah memilih program studi unggul di Fakultas Teknik yang berakreditasi A. Mudah-mudahan
kalian bisa menjadi kontributor dalam perbaikan teknik lingkungan ke depannya. Jadi kualitas kita sangat ditentukan oleh seluruh stakeholder yang ada di teknik lingkungan. Salah satunya adalah Anda di mahasiswa angkatan 2020 ya. Nah, ini struktur organisasi di Fakultas Teknik Universitas Mula Warman ya secara umum. Jadi pertama ada dekan, di bawah Pak Dekan ada WD1 dan WD2, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2. Wakil Dekan 1 ini adalah bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni. Sedangkan Wakil Dekan 2 ini bidang umum dan keuangan. Nah, jadi kalau urusan akademik ada di WD1, sedangkan urusan keuangan, misalnya UKT kalian, segala macam di WD2. Tetapi dalam implementasi di lapangan, yang mengkoordinir terkait dengan mata kuliah itu adalah ketua program studi. Ya. Ketua program studi yang dibantu oleh sekretaris prodi. Nah, jadi untuk mata kuliah yang dijadwalkan, diagendakan oleh program studi S1 Teknik Lingkungan di seluruh semester, hari ini ada semester ganjil, semester 1, 3, 5, dan 7, itu dikoordinir oleh program studi S1 Teknik Lingkungan. Sedangkan untuk aktivitas praktikum, itu dikoordinator oleh kepala lab. Jadi kalau kalian lihat di bagian ini, kalian bisa lihat bahwa program studi itu berkoordinasi dengan lab-lab yang ada. Lab yang berkaitan langsung dengan teknik lingkungan adalah lab teknologi lingkungan. Tetapi pada dasarnya kita juga gunakan lab-lab yang lain disesuaikan dengan mata kuliah yang kita ambil. Ya. Jadi yang mengkoordinir mata kuliah adalah program studi, yang mengkoordinir praktikum adalah lab. Jadi adik-adik sekalian, saya ingin sampaikan, jikalau nanti dalam perjalanan perkuliahan ataupun praktikum kalian ada kendala, maka kalau kaitannya terkait mata kuliah, hubungin ataupun informasikan kepada KPS atau saya, Ketua Program Studi. Jikalau ada problem yang sifatnya praktikum, maka koordinasikan kepada kepala lab. Ini yang penting. Nah, mengapa demikian? Karena banyak yang salah koordinasi sebelumnya ya. Soal akademik langsung ke WD1. Pak WD1 itu memang urusan akademik, tapi urusan teknis dia kurang tahu kondisi di internal teknik lingkungan. Jadi beliau itu ngurusin seluruh fakultas, jadi mengkoordinir seluruh prodi. Tetapi teknis-teknis terkait dengan mata kuliah dikerjakan oleh program studi. Ya. Oleh karena itu kalau ada problem itu sampaikan ke ataupun ada kendala sampaikan ke saya, ketua program studi. Jika kalau praktikum maka kepada kepala lab teknologi lingkungan ataupun kepala lab-lab yang lain. Ini harus dipahamin. Saya juga ingin berikan beberapa catatan terkait dengan ini. Maka ketika kalian beraktivitas di program studi S1 Teknik Lingkungan, jadwal-jadwal itu sudah terjadwal. Oleh karena itu jangan sampai ada kejadian-kejadian sebelumnya menggeser jadwal kuliah atau jadwal praktikum dengan aktivitas yang lain. Aktivitas yang lain itu menyesuaikan dengan jadwal praktikum ataupun jadwal akademik. Misalnya kalau kalian mau ikut organisasi boleh saja, mau ikut aktivitas ekstrakurikuler boleh saja, tetapi jangan sampai mengganggu aktivitas akademik. Saya juga dulunya aktivis. Nah, jadi bagaimana kita ini mensinergikan antara aktivitas keorganisasian kita tuh menyesuaikannya dengan aktivitas akademik. Nah, ini yang harus kalian pahami bersama ya. Nah, ini adalah dosen dan tenaga kependidikan di program studi S1 Teknik Lingkungan. Yang paling kiri atas ini adalah Pak Wawan. Pak Wawan adalah dosen senior kita, ketua program studi sebelum saya. Setelah itu di sebelahnya ini adalah Pak Edi Sarwono, Pak Edi ya. Kalau Pak Wawan, bidang keilmuannya adalah manajemen lingkungan, lalu permodelan dan seterusnya. Sedangkan kalau Pak Edi, bidangnya adalah udara, lalu analisis mengenai dampak lingkungan dan seterusnya. Di sebelahnya lagi adalah Pak Busyairi ya, Pak Busyairi atau dipanggil Pak Bucek, panggilan kita Pak Bucek. Nah, Pak Bucek ini bidangnya adalah rekayasa atau teknologi lingkungan. Di sebelahnya saya Farizal Adnan, bisa panggil saya Rizal ataupun Adnan. Nah, bidang saya adalah pengolahan air minum dan air limbah. Saya alumnus dari program studi S1 Teknik Lingkungan juga, Universitas Mula Warman angkatan 2006.
Nah, di sebelah ininya lagi adalah, sebelah saya ini adalah Pak Robi Hermawan. Pak Robi Hermawan ini adalah adik tingkat saya, angkatan 2008. Ya. Pak Robi Hermawan biasanya perbidangannya adalah terkait dengan air limbah ataupun limbah padat, ya, ataupun persampahan. Di sebelahnya lagi adalah Pak Rifai. Ya. Pak Rifai ini bidangnya bioteknologi. Ini adalah dosen-dosen yang cowok, ya, yang bapak-bapak. Nah, yang di bawahnya, yang paling kiri adalah Bu Dwi Ermawati. Bu Dwi Ermawati sedang kuliah S3 di ITS. Bidangnya adalah sistem dinamik. Selanjutnya adalah Bu Juli Nurdiana. Bu Juli bidangnya adalah cycle ekonomi. Lalu selanjutnya adalah Bu Nining. Bu Nining sekarang amanahnya juga sebagai Wakil Dekan 2, bidang keuangan, umum dan keuangan. Ini Bu Nining. Di sebelahnya adalah Bu Ika, ya, Bu Ika Mechihayanti, bidangnya juga sama seperti saya, pengolahan air minum, air limbah. Ya. Kiri bawah adalah Bu Waryati. Bu Waryati sedang kuliah S3 di Unhas, bidangnya juga pengolahan air minum. Lalu Bu Dia, dan sebelahnya lagi adalah Bu Yodi. Ya. Yang sekarang ini diamanahkan menjadi KPS saya, yang diamanahkan sebagai Kepala Laboratorium Teknologi Lingkungan adalah Pak Busyairi, di sebelah saya ini. Sedangkan dalam keseharian kami dibantu oleh staf akademik. Jadi kalau kalian butuh terkait dengan informasi terkait dengan PKL, KKN, PKL itu adalah praktek kerja lapangan, KKN adalah kuliah kerja nyata ataupun aktivitas-aktivitas yang membutuhkan administrasi, maka bisa menghubungi tenaga pendidikan Pak Lasimeri. Ya. Lalu untuk laboran di Lab Teknologi Lingkungan ini adalah Pak Adi, ya, Pak Saryadi. Ini adalah komposisi dari SDM yang kita miliki di program studi S1 Teknik Lingkungan. Nah, ini kurikulum di program studi S1 Teknik Lingkungan. Nah, kalau kalian melihat, yang paling kanan ini ada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kalau kalian lihat ada tanda panah. Tanda panah itu menandakan bahwa kuliah tersebut memiliki syarat. Misalnya contoh, kita ambil contoh di semester 2, kalian melihat biologi dan mikrobiologi. Sebelumnya pangkal panahnya itu adalah ke arah ekologi teknik lingkungan. Jadi tidak boleh mengambil mata kuliah biologi dan mikrobiologi lingkungan jikalau belum mengambil mata kuliah ekologi. Mata kuliah ekologi adalah syarat untuk dapat mengambil mata kuliah biologi dan mikrobiologi lingkungan. Sama, fisika lingkungan syaratnya adalah fisika dasar. Kalkulus 2 adalah syaratnya kalkulus 1. Kimia lingkungan syaratnya adalah kimia dasar. Dan begitu juga mata kuliah yang lain. Jikalau IPK kalian baik pada semester 1, maka semester 2 kalian bisa mengambil mata kuliah ke atas lebih maksimal. Sesuai dengan aturan akademik. Maksimal sekitar 20-24 mata kuliah. Jadi kalian bisa mengambil mata kuliah satu atau dua mata kuliah ke atas. Tetapi sifatnya adalah ganjil-ganjil, genap-genap. Maksudnya bagaimana? Jikalau nanti semester 1 IPK kalian bagus, di atas 3, maka kalian bisa mengambil mata kuliah lebih. Di semester 2, kalian ngambil juga mata kuliah di semester 4. Tapi ingat, kalau ngambil mata kuliah semester 4, ambillah mata kuliah yang tidak ada syarat sebelumnya. Bisakah kalian ngambil mekanika fluida 2? Tidak bisa, karena belum masuk di semester 3, mekanika fluida 1. Apakah bisa ngambil pelaminan instrumentasi? Bisa, karena tidak ada syaratnya. Hukum dan kebijakan lingkungan juga bisa. Tetapi mata kuliah yang lain, ada syaratnya. Misalnya, PAM 1 dan PAL 1, penyediaan air minum 1 dan pengelolaan air limbah 1. Syaratnya adalah satuan operasi dan satuan proses. Sedangkan yang lainnya, tidak ada syaratnya. Kalau tanda putus-putus ini, kalau kita lihat, putus-putusnya itu adalah ke arah mata kuliah dasar teknik lingkungan. Jadi, kalau kalian IPK-nya bagus, bisa mengambil mata kuliah ke atas. Di semester yang atas. Sedangkan, tetapi kalau kalian IPK-nya turun, maka kalian tidak bisa mengambil mata kuliah full di semester 2. Tergantung dari berapa IPK kalian. Kalau IPK-nya adalah angka tertentu, maka dia punya angka maksimal SKS yang bisa diambil. Berapa mata kuliah yang bisa diambil. Jadi, tergantung dari performa kalian dalam
melaksanakan perkuliahan. Yang menjadi catatan juga adalah bagi kalian ini adalah ketika mengambil mata kuliah tersebut, harus berkoordinasi dengan dosen pembimbing. Nanti kalian punya dosen pembimbing akademik. Nah, demikian. Jadi ini adalah kurikulum yang berlaku di program studi S1 Teknik Lingkungan mulai dari semester 1 sampai semester 8. Mulai dari ganjil-ganjil ataupun genap-genap. Nah, ini yang harus diperhatikan bagi kita semua ya. Bisa ngambil ke atas atau bisa juga tidak bisa mengambil optimal kalau tergantung dari IPK kalian. Sebagai informasi pula tambahan, setiap semester kalian akan dievaluasi IPK-nya. Jikalau selama 2 semester IPK kalian kurang dari angka 2, maka berdasarkan peraturan akademik yang dikeluarkan oleh Rektorat Universitas Mula Warman, maka kalian otomatis di drop out atau DO. IPK kurang dari 2 semester berturut-turut, maka DO secara otomatis. IPK kurang dari 2 selama 2 semester berturut-turut, maka di DO. Kenapa? Berdasarkan kalkulasi, kalau 2 semester tidak kurang dari IPK-nya 2, maka kalau berdasarkan perhitungan simulasi, dia tidak mungkin bisa menyelesaikan tepat waktu ataupun berdasarkan waktu yang tersedia. Itulah mengapa 2 semester berturut-turut tidak mencapai target 2, kurang dari 2, maka bisa di DO. Mungkin demikian ya. Nanti akan saya buka diskusi setelah ini. Nah, mata kuliah semester 1. Semester 1 sifatnya paket, ada 9 mata kuliah. Ya, ini sudah mungkin kalian sudah jadwalkan ya. Dan ini adalah dosen yang mengajar. Beberapa dosen itu berasal dari MKDU, mata kuliah dasar umum, ataupun berasal dari program studi yang lain ataupun fakultas yang lain. Misalnya saja contoh mata kuliah kimia dasar nomor 9 itu diajar dari dosen-dosen dari teknik kimia. Kami dibantu dari teknik kimia. Fisika dasar itu dari fakultas MIPA. Kalkulus 1 juga dari MIPA. Ilmu sosial ISBD, ilmu sosial dan budaya dasar, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia dan pendidikan kewarganegaraan itu dari universitas MKDU, mata kuliah dasar umum. Kalau sekarang namanya MKWU. Jadi nanti teman-teman sekalian, angkatan 2020, saya sudah mengarahkan kepada kakak tingkat kalian, pastikan kalian ini nanti menunjuk salah satu di antara kalian menjadi ketua tingkat. Ketua tingkat nanti memilih ataupun menunjuk ataupun berkoordinasi dengan teman-temannya untuk menjadi PJ mata kuliah. Misalnya pendidikan kewarganegaraan PJ-nya siapa? Yang di-PJ-kan untuk mata kuliah tersebut dari mahasiswa. Jadi ada 9 orang. Nah, PJ mata kuliah berkoordinasi dengan dosen terkait dengan perkuliahan. Terkait dengan awal perkuliahan, mengingatkan perkuliahan, dan seterusnya. Jadi menanyakan proses-proses perkuliahan yang akan dilaksanakan. Jadi koordinasi ini penting agar antara dosen dan mahasiswa punya kesamaan persepsi. Jangan-jangan dosennya nggak tahu kalian ini sudah siap untuk kuliah. Dikira belum siap kuliah. Oleh karena itu sampaikan kepada bapaknya ataupun ibunya, Pak, saya PJ mata kuliah ini dari perkenalkan nama saya ini, angkatan ini, PJ mata kuliah ini menanyakan terkait dengan perkuliahan ini bagaimana pelaksanaannya. Mengingatkan jadwalnya misalnya besok jam sekian, dan seterusnya. Jadi ada dosen yang menggunakan Zoom mungkin, ada yang menggunakan Google Meet, ataupun menggunakan sarana yang lain. Jadi cutting dan PJ mata kuliah penting untuk bisa segera ditunjuk ataupun ditentukan. Diskusikan antara kalian saja. Ini adalah 9 mata kuliah yang ada. Untuk nomor CP-nya atau kontak personnya bisa tanya ke cutting atau bisa tanya ke saya. Nah, ini jadwal kuliah yang ada. Semester 1, semester 3, 5, dan 7. Sebagai informasi, dengan kondisi pandemi ini, nanti akan saya sampaikan juga di slide berikutnya, setiap mata kuliah masuk 2 kali setiap pekan. Setiap mata kuliah masuk 2 kali setiap pekan. Oleh karena itu, kalau kalian melihat jadwal yang ada, untuk semester 1, dari jam 7.30 sampai 14.40, itu penuh, padat ya. Senin sampai Jumat. Kecuali Jumat, mungkin ada potong, istirahat, dan seterusnya. Jadi, ini jadwal-jadwal yang ada. Apakah memungkinkan ganti jadwal kuliah? Sangat memungkinkan jikalau ada kesepakatan antara dosen dan mahasiswa.
PJ mata kuliah yang memfasilitasi. Sedangkan dari KPS diinformasikan saja, Pak, ada perubahan jadwal dan seterusnya. Nah, perlu diperhatikan ini ya, jadwal-jadwal mata kuliah. Nanti akan saya share, kalau kalian sudah tentukan siapa cutting kalian, nanti cutting akan dimasukkan ke dalam grup cutting seluruh angkatan, nanti akan saya share kembali jadwal kuliah dan seterusnya. Nanti kalian share kepada teman-teman kalian. Nah, sistem perkuliahan selama pandemi. Jadi berdasarkan keputusan surat dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Munawar, kuliah akan dioptimalisasikan pada bulan September sampai Oktober. Dengan asumsi 1 bulannya 4 minggu dan 8 pertemuan. Jadi selama 2 bulan ini akan selesai 16 kali pertemuan. Praktikum akan difokuskan di bulan November. Sedangkan evaluasi pembelajaran akhir akan dilaksanakan di bulan Desember. Pembelajaran dilakukan secara online ataupun daring dalam jaringan secara utuh. Selanjutnya adalah saya ingin sampaikan terkait dengan Mula Warman Online Learning System, MOLS. Jadi, nanti kalian memiliki akun MOLS. Kalian buka nanti, kalau yang sebelah kanan ini kalian melihat, yang atas ini adalah halaman dari MOLS, mols.unmul.ac.id. Lalu nanti ada pilihannya, ada student, lecturer, staff. Kalau saya yang lecturer, kalau kalian yang student, nanti akan masuk ke halamannya. Apa guna dari MOLS? Pertama, absen setiap mata kuliah itu menggunakan MOLS, kebanyakan ya. Jadi nanti biasanya kalau dosen-dosen tersebut absennya lewat MOLS. Yang kedua, bisa juga memberikan tugas, ujian, ataupun sharing materi, ataupun pemberian informasi juga lewat MOLS. Jadi MOLS adalah sistem online kita, pembelajaran jarak jauh yang disiapkan oleh Universitas Munawar. Yang kedua, ada juga SIA, Sistem Informasi Akademik. Mungkin kalian sudah ngisi KRS lewat SIA ya, kartu rencana studi. Di SIA, nanti kalian juga bisa melihat nilai-nilai kalian setelah ujian akhir semester. Kalian bisa melihat konfigurasi nilai setiap mata kuliah. Yang selanjutnya juga pelayanan akademik lewat SIA. Dosen melihat progres dari bimbingan mahasiswanya adalah juga dari SIA. Jadi ada 2 account yang harus kalian pahamin, MOLS dan SIA. Mungkin demikian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya sebelum masuk kepada sesi kita penjelasan SIA, nanti kalian akan diminta untuk mengisi Google Forms ya. Nanti di sini akan saya share di chat room. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.